Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnanis Fulaili dengan NIM D1C1220038. Saya berasal dari kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian teknologi bioenergi dengan dosen pengampunya Ibu Yernisa STP MSI. Baik, selanjutnya. Pertanyaan pertama yaitu menjelaskan mengapa perlu dicari alternatif pengganti bahan bakar fosil. Penggunaan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu dilakukan karena pemakaian energi fosil yang dihasilkan dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara makin lama akan semakin terbatas karena persediaannya yang makin menipis. Manusia membutuhkan energi alternatif yang akan menggantikan sumber listrik dari bahan bakar fosil tersebut. Karena bahan bakar fosil itu dari tahun ke tahun itu akan menipis dan akan habis pada waktu tertentu. Makanya perlu dicari pengganti bahan bakar fosil tersebut. Dan kemudian ini beberapa alasannya. Yang pertama yaitu cadangannya terbatas. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Cadangannya semakin menipis dan diperkirakan akan habis dalam beberapa dekade mendatang. Alasan kedua yaitu adanya pencemaran lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan berbagai jenis polutan udara seperti karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen oksida atau NOx. Polutan-polutan ini berkontribusi pada pemanasan global, perubahan iklim, hujan asam, dan polusi udara yang membahayakan kesehatan manusia. Berikut alasan ketiga yaitu ketergantungan energi. Banyak negara sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil. Hal ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan ancaman pasokan energi. Alasan yang keempat yaitu krisis energi. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dapat memicu krisis energi di masa depan, terutama jika permintaan energi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Selanjutnya, yaitu ada pertanyaan kedua, kelompok jenis bahan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasil bioenergi, dan buat contoh masing-masing dan jenis produk bioenergi yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok jenis bahan tersebut. Berikut ada kelompok jenis bahan penghasil bioenergi dan beberapa contohnya. Yang pertama itu berasal dari tumbuhan seperti jagung, tebu, sorghum, dan minyak jarak. Bentuk dari produknya yaitu bioetanol dari jagung, tebu, atau sorghum. Kemudian ada produk biodiesel itu dari minyak jarak. Yang kedua yaitu berasal dari limbah pertanian seperti jerami, tongkol jagung, sekam padi, dan kulit kacang. Ini dapat dibentuk menjadi produk biobriket maupun biogas. Selanjutnya ada berasal dari limbah hewani. Itu ada kotoran sapi, kambing, ayam, dan hewan ternak lainnya. Produknya yaitu biogas atau dari fermentasi anaerob. Yang keempat yaitu sampah, sampah organik. Ini berasal dari sisa makanan, kertas, kardus, dan bahan organik lainnya. Ini dapat dibentuk menjadi produk biogas atau kompos. Ini ada pertanyaan ketiga. Selanjutnya pertanyaan tiga yaitu apa yang dimaksud dengan pure plant oil atau PPO? Pure plant oil atau PPO adalah minyak nabati yang telah mengalami proses pemurnian seperti penghilangan getah atau deguming dan netralisasi atau deasidifikasi.
Berikut ada pertanyaan keempat. Alasan kenapa minyak atau lemak perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi biodiesel atau misalnya melalui proses transeterifikasi agar dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Minyak dan lemak memiliki viskositas atau kekentalan yang tinggi. Jika langsung digunakan sebagai bahan bakar, viskositas yang tinggi ini dapat menyumbat saluran bahan bakar pada mesin, sehingga mengganggu kinerja mesin. Selain itu, minyak dan lemak alami cenderung mudah teroksidasi dan menghasilkan endapan. Hal ini dapat merusak komponen mesin dan mengurangi efisiensi pembakaran pada mesin tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Menjelaskan proses pembuatan biodiesel dilengkapi dengan diagram alir. Berikut ada diagram alirnya. Dimulai dari stok bijinya, kemudian melakukan proses pengeringan, kemudian melakukan proses pemisahan, kemudian proses pengepresan, lalu dilakukan proses ekstrasi. Di mana proses ekstrasi ini menghasilkan output berupa ampas. Kemudian memasuki proses selanjutnya yaitu esterifikasi dengan menggunakan metanol dan H2. Kemudian ada proses pemisahan metanol yang meng- yang menghasilkan output berupa metanol. Kemudian ada proses transesterifikasi dengan mencampurkan metanol dengan KOH. Kemudian ada proses pemisahan gliserol dan selanjutnya ada pencucian atau penetrasi dengan output berupa air kotor dan inputnya berupa udara atau CaOOH 3. Kemudian dilakukan pengeringan dan didapatkan biodiesel. Proses ini dilakukan pada pabrik biodiesel dengan skala pabrik. Kemudian ada pertanyaan keenam, apa saja parameter kualitas biodiesel untuk bahan bakar dan jelaskan pentingnya setiap parameter tersebut. Parameter yang pertama yaitu kadar air. Kandungan air yang tinggi dalam biodiesel dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin, pertumbuhan mikroorganisme, dan penurunan efisiensi pembakaran. Air juga dapat membekukan pada suhu rendah dan menyumbat saluran bahan bakar. Selanjutnya yaitu ada parameter viskositas. Viskositas biodiesel yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesulitan dalam penyemprotan bahan bakar dan mempengaruhi efisiensi pembakaran. Sebaliknya, viskositas yang terlalu rendah dapat menyebabkan kebocoran pada sistem bahan bakar. Kemudian, yaitu parameter bilangan asam. Bilangan asam menunjukkan jumlah asam lemak bebas dalam biodiesel. Asam lemak bebas dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin dan mempercepat oksidasi biodiesel. Baik, sekiranya hanya ini yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.